Halo warga Kristus dan Shalom. Kali ini kita akan membahas tentang Alkitab bukan dasar. Apa maksudnya dan bagaimana Alkitab bukan dasar lagi? Namun sebelum pembahasan, jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Oke? Pada umumnya tugas pendeta atau hamba Tuhan meliputi pelayanan spiritual, mengajar, memberikan nasihat, memimpin ibadah, memberikan dukungan moral dan emosional kepada jemaat, serta mendorong pertumbuhan rohani. Peran seorang pendeta atau hamba Tuhan tidak terlepas dari Alkitab dalam pengajarannya, karena Alkitab adalah dasar pengajaran untuk membimbing jemaat dan seluruh orang Kristen untuk mengenal kebenaran. Tetapi, bagaimana seorang pendeta atau hamba Tuhan tidak lagi berpegang pada Alkitab? Inilah Alkitab bukan dasar lagi. Mendapat wahyu langsung dari Tuhan. Pemimpin gereja mengaku menerima wahyu dapat memanfaatkannya untuk memanipulasi jemaat secara emosional. Jemaat harus tetap kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh klaim wahyu tanpa bukti yang jelas. Klaim wahyu langsung dapat menjerumuskan jemaat ke dalam sekte yang menyimpang dari ajaran Kristen yang benar. Penting untuk tetap terhubung dengan komunitas Kristen yang lebih luas untuk mencari nasihat dari pemimpin gereja yang dipercaya. Kita untuk tetap kritis dan tidak mudah percaya pada setiap klaim wahyu. Kita harus menguji apakah wahyu tersebut sesuai dengan Alkitab dan ajaran Kristen. 1 Yohanes 4 ayat 1. Kita untuk waspadai nabi palsu yang menyamar sebagai pelayan Tuhan. Kita dapat mengenali mereka dengan perilaku dan tindakan mereka, bukan hanya dari klaim wahyu mereka. Matius 7 ayat 15-20. Roh Kudus membimbing kita melalui Alkitab. Kita dapat belajar tentang kebenaran dan menerima bimbingan melalui firman Tuhan, bukan melalui wahyu pribadi. 2 Timotius 3 ayat 16. Meskipun Alkitab tidak secara eksplisit melarang wahyu langsung dari Tuhan, namun kita harus berhati-hati dan tetap kritis terhadap klaim wahyu tersebut. Alkitab dan tradisi Kristen tetap menjadi sumber utama ajaran dan pedoman iman. Kita harus menguji setiap wahyu dengan Alkitab dan mewaspadai potensi kesalahan yang dapat terjadi. Lah engkau denganku, tinggalkanlah. Pendeta suka naik turun surga. Alkitab tidak memuat contoh atau ajaran tentang pemimpin gereja yang secara fisik naik turun surga. Pengalaman seperti itu tidak termasuk dalam pengalaman para nabi, rasul, atau Yesus Kristus itu sendiri. Dalam kitab Perjanjian Lama, hanya ada 2 orang yang naik ke surga tanpa mengalami kematian, yaitu Henokh dan Elia. Mereka naik ke surga dan tidak turun lagi ke dunia, apalagi turun dari surga untuk membawa ajaran baru, atau rohnya diangkat meninggalkan tubuhnya untuk mampir ke surga. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi pada tubuh kita selama beberapa menit tidak ada kehidupan. Pasti akan mengalami gangguan fungsi organ dan kematian pada jaringan tubuh kita, apalagi setiap hari naik turun surga. Ini jelas secara logika mustahil, dan Alkitab juga tidak mengajarkan satupun tentang manusia bisa naik turun surga. Klaim naik turun surga dapat menumbuhkan kesombongan dan rasa superioritas pada pemimpin gereja, mendorong pengikutnya memujanya secara berlebihan, dan mengalihkan fokus dari Tuhan ke individu. Surga bukan tempat mall yang bisa sembarangan keluar dan masuk. Dan Alkitab tidak mengajarkan bahwa manusia bisa naik turun surga seperti teh celup tanpa mengalami proses kematian. Pendeta keluar masuk neraka. Sama halnya dengan keluar masuk surga, ada beberapa oknum yang pernah pergi ke neraka dan menceritakan tentang penyiksaan di neraka secara langsung. Alkitab juga tidak mengajarkan seseorang bisa bersaksi tentang neraka, apalagi bisa masuk dan keluar dari neraka. Para roh jahat saja takut masuk neraka. Lukas 8 ayat 30-31.
Ini jelas, para iblis sangat syok dan ketakutan yang sangat besar ketika para iblis ini jika Yesus memasukkan mereka ke neraka sebelum waktunya. Maka para iblis ini lebih memilih masuk ke dalam babi daripada masuk ke neraka. Kita bisa bayangkan, ketika iblis ini sangat ketakutan yang teramat besar mendengarkan hukuman mereka. Apalagi manusia bisa masuk dan keluar neraka. Justru ini yang terjadi. Pertama, mereka akan mengalami traumatik yang sangat besar. Kedua, merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Ketiga, akan mengalami gangguan psikologi. Dan keempat, gangguan mental yang sulit dipulihkan. Rasa ketakutan terbesar kita selama hidup belum ada apa-apanya dibandingkan dengan masuk ke neraka. Dan tidaklah mungkin seorang pernah keluar dari neraka bisa bersaksi dengan gamblangnya. Orang yang punya trauma tertentu yang dalam sangat tidak bisa bersaksi dengan leluasa di depan orang banyak, apalagi orang yang pernah ke jurang maut. You okay? Hamba Tuhan pencetus ajaran sesat. Kami pernah membahas beberapa ajaran sesat, linknya kami taruh di deskripsi. Sayangnya ada beberapa hal yang bisa membuat seseorang pemimpin gereja atau hamba Tuhan menjadi pemicu munculnya ajaran sesat, yaitu pertama, penafsiran Alkitab yang sesat. Alkitab bisa menjadi rumit dan terbuka untuk diterjemahkan. Pemimpin gereja yang salah bisa saja salah menafsirkan bagian tertentu dari Alkitab, membuat ajaran yang mereka sampaikan menyimpang dari pemahaman umum Kristen. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya teologi pendidikan yang mendalam atau bias pribadi yang mempengaruhi penafsiran mereka. Kedua, kehausan kekuasaan dan pengaruh. Ada potensi bagi oknum pemimpin gereja menggunakan klaim kedekatan dengan Tuhan untuk mencari kekuasaan dan pengaruh atas jemaat. Mereka mungkin saja mengirim ajaran untuk mengatur jemaat agar tunduk pada otoritas mereka. 3. Fokus pada pengalaman pribadi. Pengalaman rohani pribadi bisa menjadi berkat, namun jika diutamakan di atas ajaran Alkitab bisa berbahaya. Pemimpin gereja yang terlalu fokus pada pengalaman pribadi mereka sebagai wahyu dan mengabaikan Alkitab sebagai sumber utama dapat menjerumuskan jemaat ke dalam ajaran yang tidak sesuai dengan doktrin Kristen. Keempat, karisma dan manipulasi emosional. Pemimpin yang memiliki karisma dan kemampuan berpidato yang baik bisa menipu jemaat. Mereka mungkin menggunakan bahasa emosional dan klaim wahyu untuk memanipulasi jemaat agar mengikuti ajaran sesat mereka. Dan yang kelima, isolasi dari komunitas yang lebih besar. Pemimpin gereja yang menjauhkan diri dari komunitas Kristen yang jauh lebih luas, seperti sinode atau denominasi gereja lainnya, lebih mudah mengembangkan ajaran sesat tanpa pengawasan. Jemaat yang dipimpin pun lebih rentan terhadap manipulasi. Penting bagi jemaat untuk mempelajari Alkitab secara mandiri dan berdiskusi dengan pemimpin gereja yang terpercaya. Gereja yang baik akan mendorong jemaatnya untuk aktif belajar dan menyerap hal-hal yang tidak mereka mengerti. Menjaga hubungan dengan komunitas Kristen yang lebih luas juga penting untuk mengawasi potensi penyimpangan ajaran. Jika kalian mempunyai solusi lain untuk mencegah ajaran yang lebih menyimpang dari Alkitab, tulis pandangan kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang Alkitab bukan dasar lagi. Tetap tekun dalam iman Kristen. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.